melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau khutbah zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini yang akan tausiah adalah Bapak Ustaz Sahrul Ramadan, sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustaz, waktu tepat silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat yaitu hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan atau yang sedang berwudu, maka seperti biasa kita isi dengan tausiah singkat, yang mana pada kesempatan ini judulnya adalah yaitu amalan agar terhindar dari azab kubur. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara mengenai azab kubur, tentu kita sebagai umat muslim tentu tidak meragukan akan hal ini. Banyak hadis-hadis yang mengatakan adanya azab kubur tersebut. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya azab kubur itu adalah nyata. Sehingga kalau berbicara mengenai azab kubur ini, mengingatkan kita pada salah seorang sahabat, yaitu yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu menantunya Rasulullah SAW. Bahwasanya kalau Utsman bin Affan ini, ketika beliau mendengar cerita mengenai kubur atau lewat di suatu perkuburan, maka Utsman bin Affan ini akan senantiasa menangis, Bapak Ibu. Beliau ini akan senantiasa mengucurkan air mata, bahkan sampai-sampai janggutnya itu basah akibat daripada tangisnya itu. Sehingga ada orang yang bertanya, dan ini diabadikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana hadis ini kedudukannya adalah tergolong hasan, kedudukannya baik sedikit di bawah sahih. Maka ada orang bertanya kepada beliau, wahai Utsman, mengapa engkau mendengar cerita kubur engkau menangis, melewati kubur engkau menangis, ketika engkau mendengar cerita tentang azab siksa neraka engkau tidak menangis? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Utsman menyampaikan hadis daripada baginda Rasulullah? Innal qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah gerbang untuk menuju ke akhirat. Kubur itu Bapak Ibu adalah jembatan kita untuk menuju ke kampung akhirat. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa dimudahkan di alam kubur, maka untuk selanjutnya akan lebih dimudahkan lagi. Kalau awak meninggal dunia Bapak Ibu, di alam kubur itu mudah, kita nyaman.
tak ada kendala, maka otomatis di alam-alam lainnya akan lebih mudah lagi, kata Rasulullah. Tetapi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Barang siapa di dalam kubur aja sudah penuh dengan kesulitan, sudah penuh dengan kesusahan, maka di alam-alam lainnya pun akan lebih susah lagi. Dan dilanjutkan hadis ini, kata Rasulullah, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan kecuali alam kubur itu lebih mengerikan lagi, kata Rasulullah. Jadi ini menggambarkan Bapak Ibu bahwasanya azab kubur itu adalah hal yang nyata, yang pasti setiap kita akan menempuhnya nantinya. Yang pasti setiap kita akan merasakan. Makanya tak ada cara lagi untuk bisa menghindar dari yang namanya azab kubur ataupun nikmat kubur ini, Bapak Ibu. Oh Pak Ustaz, saya biarlah nanti biar terhindar dari azab kubur. Kalau bisa ketika saya sudah mati nanti, jenazah saya dicampak di Sungai Rokan, Pak Ustaz. Nah, mantap, ada yang berinisiatif kan. Dia nyampe lagi Sungai Rokan, mumpung lagi sungai lagi dalam hari ini. Tetap jangan merasa nantinya dengan kita jenazah kita tak dikubur, kita berhindar dari azab kubur. Tidak bisa, karena meskipun nantinya dibuang ke Sungai Rokan, meskipun dibakar, meskipun diberi ke binatang buas jenazahnya, tetap setiap orang yang telah menemui kematiannya pasti dia akan merasakan yang disebut dengan fitnah kubur, apakah itu berupa nikmat ataukah berupa azab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, azab dan nikmat kubur ini adalah yang pasti. Banyak dalil-dalil yang mengatakan. Maka pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengkaji apa-apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur tersebut. Kalau bicara kubur panjang nanti Bapak Ibu. Yang pertama, yang bisa menghindari kita dari azab kubur itu adalah dengan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dengan kita hadir di sini Bapak Ibu waktu zuhur ini salah satu bukti kita itu istiqomah untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Dalam surah Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di situ dikatakan surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian innal ladzina qalu rabbuna Allah, dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka itu istiqomah. Summa istaqamu, istiqomah, meneguhkan pendirian mereka dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian tatanazzalu malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan wa alla tahubu, jangan engkau takut. Alla tahubu wa la tahzanu, jangan engkau bersedih hati. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Kata Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah Bapak Ibu, ketika nantinya detik-detik sekuratul mautnya, para malaikat akan turun. Jangan engkau takut, jangan kau sedih meninggalkan istrimu, jangan sedih meninggalkan harta dan anak-anakmu. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Makanya banyak ada orang yang meninggal dunia dengan tersenyum, nampak dia tempatnya nantinya di surga. Nampak nikmat-nikmat kubur itu sudah dilihatkan ketika sekuratul maut, sehingga tak ada rasa takut pada dirinya. Makanya ada orang yang tersenyum ketika kematiannya.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban itu dikatakan bahwasanya ketika mayat telah diletakkan di liang lahat, telah dikubur, maka mayat itu nantinya akan mendengar bunyi tapak terompah orang-orang yang pergi meninggalkannya. Jadi mayat itu jangan kita kira tak mendengar Bapak Ibu. Bahkan mayat itu lebih kuat pendengarannya dari kita yang hidup ini. Maka orang mayat tadi akan mendengar bunyi telapak terompah orang yang pergi meninggalkannya. Maka dikala itu nantinya ketika dia orang yang soleh, orang mukmin yang taat kepada Allah, makanya nantinya solatnya akan berada di sisi kepalanya. Bisa kita lihat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian puasanya berada di sisi kanannya, zakatnya berada di sisi kirinya, dan amal-amal lainnya berada di kakinya. Sehingga tatkala malaikat mendatangi dari arah kepalanya, solatnya akan berkata, tak ada tempat untuk masuk di sini. Mendatangi dari kanan, puasanya berkata, tak ada tempatmu untuk masuk ke sini. Begitu juga sebelah kiri, zakatnya mengatakan tak ada tempat untuk bisa masuk ke sini. Dan begitu juga dari arah kakinya, amal-amal lainnya, baik itu sedekah, silaturahimnya, dan lain sebagainya, juga mengatakan hal yang sama. Inilah istimewanya orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Amal-amal solehnya itu nantinya akan senantiasa menjadi benteng, menjadi temeng untuknya di alam kubur, sehingga dia bisa terbebas dari azab kubur. Jadi yang pertama tadi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal untuk menghindarkan kita dari azab kubur. Yang kedua, banyak-banyak berdoa Bapak Ibu. Jangan lupa berdoa. Rasulullah menekankan bahwasanya menjelang kita mengucapkan salam di duduk tasyahud akhir, berdoalah dari 4 hal, mintalah perlindungan dari 4 hal ini, kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dapat kita lihat apa yang diperintahkan Rasulullah sebelum mengucapkan salam di tasyahud akhir. Berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa azabil fitnatil wa azabil fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dari 4 hal ini, yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, wa azabi jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri, ya Allah, aku berlindung dari azab kubur. Dan yang ketiga, wa min azabi fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang keempat, berlindung kepada Allah dari kerasnya kejahatan fitnah al-masih dajjal. Jadi 4 hal ini ya Bu, Bapak, yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika mau salam, dihafal doa ini. Mengapa kedudukan azab kubur itu berdampingi dengan siksa neraka jahanam? Ini menggambarkan siksa kubur itu dahsyat, Bapak. Dahsyat siksa kubur itu luar biasa. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berdoa. Kalau kita melihat mengamalkan zikir pagi dan petang, situ juga ada doa berhindar dari azab kubur. Maka di situ dikatakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ada situ, aku berlindung pada Allah dari azabnya kubur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbanyak berdoa kepada Allah untuk berhindar dari azab kubur. Dan yang ketiga, yang terakhir, mensingkat kata, yang ketiga yang terakhir untuk terhindar dari azab kubur, yaitu menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan azab kubur tersebut. Dalam hadis dikatakan ketika Rasulullah melewati 2 makam, 2 kuburan, maka di situ Rasulullah mengatakan sesungguhnya 2 kubur ini sedang diazab mayatnya dalam kubur. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan mereka itu diazab karena dosa kecil, kata Rasulullah. Yang pertama, diazab itu karena tidak membersihkan diri ketika buang air kecil.
Itu biasanya kok apa-apa keseluruh laki-laki yang mana terdosa bisa bawa air kecil itu. Ada orang sawit bisa ayo, pokoknya sejenis batang. Maka orang yang buang air kecil tanpa membersihkan, mensucikan, membersihkan kemaluannya, maka ini penyebab pertama orang itu nantinya mendapatkan azab dalam kuburnya. Inilah yang dikatakan Rasulullah diazab karena tak bersih-bersih ketika buang air kecil. Makanya setiap buang air kecil itu bersih kita. Percikan-percikan air pipis dan kencing itu dibersihkan. Makanya kita disunahkan buang air kecil itu dalam keadaan jongkok agar menghindari percikan-percikan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena buang air kecil tak membersihkan, karena itu ternyata diazab. Kubur yang kedua mendapat azab karena suka mengadu domba semasa hidupnya, menyebar fitnah ke sini, sehingga orang saling bermusuhan diakibatkan ulahnya. Maka ini penyebab kedua mengapa dia mendapatkan siksa kubur. Sehingga Rasulullah kala itu mengambil pelipah kurma, dipotong dua, ditancapkan satunya di kubur satunya, yang satunya ditancapkan di kubur yang satunya lagi. Maka Rasulullah mengatakan selama kurma ini belum kering, masih basah, maka ini akan dapat meringankan mayat tersebut dari siksa kubur. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhindarlah dari hal-hal yang bisa mendatangkan azab kubur tersebut. Maka dalam hadis yang panjang juga dikatakan, hadis riwayat Bukhari, bagaimana Rasulullah ketika dalam keadaan tidur, Rasulullah bermimpi didatangi oleh dua malaikat, dibawa Rasulullah ini untuk melihat pemandangan di alam kubur. Maka banyak yang disaksikan oleh Rasulullah kala itu. Salah satunya ada orang yang berbaring. Ketika dia berbaring, satu lagi yang mengambil batu, mengempaskan batu itu ke kepala orang yang berbaring tadi. Maka Rasulullah bertanya, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang tersebut? Maka kedua malaikat itu mengatakan, mereka adalah orang yang meninggalkan sholat dan Al-Quran. Tak peduli dia dengan sholat, tak peduli dia dengan Al-Quran, sehingga nantinya azab kubur yang akan diperolehnya, dia ketika dibaringkan dia, maka ada seseorang yang nantinya membawa batu besar, dihancurkan kepalanya, mengelinding batu tersebut, diambil lagi, dan ajaibnya kepala tadi menjadi utuh, dipukul lagi sampai hancur. Begitulah seterusnya sampai kiamat datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka hadis panjang, masih panjang hadis tersebut. Maka mungkin inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan membuat kita semakin yakin akan siksaan kubur tersebut nyata, sehingga kita betul-betul persiapkan diri kita, berhindar kita untuk terjauh dari azab kubur tersebut. Yang pertama istiqomah dalam beribadah, yang kedua banyak berdoa, yang ketiga jauh hal-hal yang mendatangkan azab kubur tersebut, dan yang terakhir amalkan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu banyak juga hadis mengatakan, barang siapa membacanya, mengamalkannya setiap hari, maka surah Al-Mulk ini akan bisa memberi syafaat nantinya kepada orang yang mengamalkannya nantinya. Mungkin inilah dahulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.